Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, kita berjumpa lagi dalam PJJ PPKN. Ya, kita sekarang akan membahas bab terakhir, bab 6, yaitu mengenai memperkuat semangat kebangsaan. Yang akan kita bahas adalah bagian A ya, yang bagian pertama. Ya, mengenai bab 6 ini kita akan bahas ya, memperkuat komitmen kebangsaan, yaitu bagian A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Ya, yang pertama, kompetensi dasarnya itu kalian harus menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat negara Indonesia dalam konteks kehidupan siswa, ya. Langkah pembelajarannya, pernahkah kalian mendengar kata komitmen? Ketika mendengar kata komitmen, apa yang muncul di benak kalian? Silakan dijawab ya. Kemudian yang keduanya, membaca dan materi bab 6 ini dengan seksama. Nah, yang ketiganya, perhatikan materi gambar di bawah ini, gambar 1, 2, yang ketiga, keempat, kelima, ya. Setelah kamu mengamati gambar-gambar tersebut, mana yang berkaitan dengan semangat dan memperkuat komitmen kebangsaan. Mengapa demikian? Apa alasannya? Ya, silakan dijawab, boleh diketik ataupun ditulis, difotokan lalu dikirim ya. Dan apa itu komitmen? Dijawab juga ya itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu keterikatan perjanjian. Kebangsaan artinya ciri-ciri yang menunjukkan suatu bangsa. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah seorang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, ya. Nah, mengenai sejarahnya ya, mengenai semangat komitmen pendiri negara ini, kita awali dengan di mana bahwa bangsa Indonesia itu menjadi suatu bangsa itu merupakan proses yang panjang ya waktunya, dimulai dari zaman prasejarah ya, berdasarkan penemuan manusia Jawa secara geologi. Kemudian dari wilayah secara geografisnya, Nusantara merupakan pertemuan 3 lempeng, yaitu Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Para cendekiawan India menulis tentang kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera diawali sejak 200 sebelum Masehi. Bukti awal ini menyebutkan ada 2 kerajaan bercorak Hinduisme, yaitu pada abad ke-5, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan. Kemudian abad ke-4 sampai ke-7, selain itu masih Tarumanegara ya, berlanjut sampai abad ke-16, dan dari abad ke-7 sampai ke-14 di Sriwijaya di Sumatera atau Palembang berkembang Kerajaan Sriwijaya ya. Kemudian abad ke-14 ini juga menjadi saksi bangkitnya kerajaan Hindu di Jawa Timur. Jadi Majapahit itu ya, Jawa Timur itu. Sampai Majapahit ini terkenal dari tahun 1331 sampai 1364 ya. Dengan patihnya yang bernama Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atau wilayah yang kini sebagian besar adalah Indonesia. Hampir sampai seluruh wilayah Semenanjung Melayu, jadi lebih luas dari negara kita yang saat ini ya. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ini merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh para pujangga pada masa Majapahit, kemudian pada masa Belanda. Sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Negara, dijelaskan bahwa kata Indonesia berasal dari bahasa Latin
yaitu Indus dan Nessos. Jadi itu dari buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Negara ya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Latin, Indus India dan Nessos pulau-pulau. Jadi Indonesia itu pulau-pulau yang ada di Samudra India ya. Indonesia itu menurut bahasa Latin dari buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu artinya Indus, India, dan Nessos pulau-pulau. Jadi Indonesia itu pulau-pulau yang ada di Samudra Indonesia. Kemudian tahun 1850, seorang tokoh yang bernama Godwin Shower mengusulkan kata Indonesian, yaitu seorang etnolog Inggris ya. Kemudian Earl James Richardson Logan menggunakan Indonesia sebagai sinonim Kepulauan Indonesia. Nah, Adolf Bastian juga mempopulerkan nama Indonesia, dan terakhir Ki Hajar Dewantoro atau yang kita kenal dengan Suwardi Suryaningrat menggunakan nama Indonesia untuk kantor berita di Belanda ya. Kemudian Kerajaan Majapahit itu disebut Kerajaan Cikal Bakal berdirinya negara Indonesia ya. Kenapa dikatakan Cikal Bakal berdirinya negara Indonesia? Karena dari Kerajaan Majapahit ini mulai terbentuknya negara Indonesia ya, yang menyatukan Nusantara ini di bawah di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada ya. Beliau adalah patih yang mengucapkan Sumpah Ambukti Palapa. Artinya Mahapati Gajah Mada ini tidak akan beristirahat dan berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu, katanya. Sumpah Palapa ini dinyatakan oleh Gajah Mada merupakan bukti semangat kuat untuk menggapai cita-cita pribadi ataupun cita-cita Kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara ya. Nah, kemudian berikut kalian juga akan mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan berdirinya negara kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, kita tahu ini adalah dari foto Insinyur Soekarno, adalah presiden pertama Indonesia yang biasa dipanggil Bung Karno. Lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Meninggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sastrodjardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman-Rai. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Kemudian semasa SD hingga tamat beliau tinggal di Surabaya. Kos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, yaitu politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Selepas lulus HBS, kemudian tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjutkan sekolah di Teknik Tinggi yang sekarang bernama ITB. Berhasil meraih gelar insinyur pada 20 Mei 1926. Perjuangan Insinyur Soekarno ini didasarkan oleh semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangannya harus terorganisasi. Jadi awalnya bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia ya. Nah, dari Partai Nasional Indonesia ini kemudian tanggal 4 Juli 1927 ya, itu didirikannya. Komitmen dan perjuangan Soekarno ini menyebabkan dia ditangkap, dijebloskannya di penjara Bancai. Setelah dijebloskan di penjara Bancai, kemudian beliau itu tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin ya.
Di kamarnya itu beliau kemudian, berhasil membuat suatu pembelaan yang berjudul pledoi, ya pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat, ditulis berdasarkan penutup kloset duduk yang dia tulis ya pledoi itu ya, di mana dia itu mengungkapkan bahwa, mmm, bangsa Belanda itu sebagai bangsa yang serakah, yang telah menindas dan merampas kemerdekaan Indonesia. Pembelaan itu membuat Belanda makin marah sehingga PNI bentukan Soekarno dibubarkan pada bulan Juli 1930 setelah keluar dari penjara, kemudian bergabung dengan Partindo, ya karena ia sudah tidak memiliki partai lagi. Kemudian Soekarno didaulat sebagai pemimpin Partindo, tetapi dia kembali ditangkap oleh Belanda setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45. Bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Tahun 48 Soekarno setelah agresi militer 2 kembali diasingkan ke Parapat Sumatera Utara. Dari Parapat Sumatera Utara ini Soekarno dipindahkan ke Bukit Manumbing, Bangka. Penjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Komitmen untuk hidup, berjuang, menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, Muhammad Hatta ya. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta ini seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Yong Sumatera. Jadi awalnya dari Bendahara Yong Sumatera, wilayah Padang tahun 1916. Kemudian Hatta menetap di Rotterdam dan bergabung dengan perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda yang bernama Indische Vereniging. Mulanya organisasi ini hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tetapi berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indische Party, yaitu Suwadi Suryaningrat, Dawes Dekat, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dalam Indische Vereniging ya. Kemudian berubah nama Indische Vereniging ini menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Di Perhimpunan Indonesia ini Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sampai menjadi ketua ya. Saat itu Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi struktur ekonomi dunia dan pertentangan kekuasaan. Tahun 27 kemudian Hatta bergabung di Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda. Berkenalanlah dengan aktivis nasionalis India Jawaharlal Nehru. Kemudian aktivitas politik Hatta menyebabkan dirinya ditangkap oleh Belanda dengan Nazir Pamuncak, Ali Sastra, dan Abdul Majid. Sebelum akhirnya dibebaskan, ia berpidato dengan pembelaan yang berjudul Indonesia Free ya. Selanjutnya 1932 Hatta kembali ke Indonesia ya. Kemudian bulan September 1932 Hatta berjumpa dengan Bung Karno untuk pertama kalinya. Sejak itu keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela tanah air. Tahun 33 Soekarno diasingkan ke Ende Flores. Aksi ini menuai reaksi keras Hatta. Ia kemudian menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Tanggal 14 Maret 80 Hatta wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar. Hatta mendapat anugerah sebagai
mendapat anugerah Tanda Kehormatan Tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan Presiden Soeharto sebagai, semangat dan komitmen kebangsaan yang telah dilakukannya. Tetapi semangat komitmen kebangsaan ini bukan hanya ditujukan oleh Soekarno dan Hatta, banyak tokoh pendiri negara lainnya yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat ya. Nah ini kamu nanti kerjakan di tugasnya ya, dikumpulkan, boleh diketik langsung, boleh dipoto, ditulis atau dipoto, nama pendirinya siapa, bentuk semangatnya apa, ya seperti kan Soekarno, apa, komitmennya yang nasionalisme, ya, kemudian Muhammad Hatta gitu ya, apa semangat komitmennya, sejarah perjuangannya bagaimana itu, Soekarno, Muhammad Hatta, boleh ditambah sampai 4 orang ya, Muhammad Yamin kah atau siapa, tokoh-tokoh yang lainnya atau Ki Hajar Dewantara ya, ya. Sekian yang Ibu sampaikan materi bab 6 mengenai komitmen kebangsaan negara Indonesia ini, ya, bagian pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi